Berikut ini merupakan gambaran bagaimana terjadinya Perang Aceh pada tahun 1893. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana terjadinya Perang Aceh, apa saja latar belakangnya, dan tokoh-tokoh siapa saja yang ikut terlibat dalam Perang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Ataya Syafina, saya Laila Agustina, saya Desina, dan saya Zuriana. Kami akan menjelaskan tentang Perang Aceh. Latar belakang terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh merupakan salah satu perang terlama di pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Perang ini berlangsung dari tahun 1873 sampai dengan 1910. Perang ini terjadi dikarenakan Belanda yang melanggar perjanjiannya dengan Inggris dalam Traktaat Landen atau Treaty of London pada tahun 1824. Sehingga Belanda harus menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Traktaat Sumatera pada 2 November 1871. Proses terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh terbagi menjadi 4 fase. Pada fase pertama, perang ini pertama kali terjadi pada tahun 1873 sampai 1874. Perang ini dipimpin oleh Sultan Muhammad Shah dan Panglima Polem untuk melawan Belanda yang dipimpin oleh Kohler. Kohler datang ke Aceh dengan membawa sekitar 3.000 pasukan. Namun, pada akhirnya, Kohler beserta pasukannya dapat dikalahkan oleh rakyat Aceh. Sehingga pada tanggal 14 April, tepatnya pada tahun 1873, Kohler tewas. Ia tewas di bawah pohon kelumpang yang tepat berada di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Diduga yang menembak Kohler adalah Tengku Imam Lembata. Perang Aceh fase kedua. Perang kedua Aceh dan Belanda terjadi pada tahun 1874 sampai 1880. Setelah gagal melakukan ekspedisi pertama, Kenil menyatakan perang kedua dengan Aceh pada tanggal 20 November, tepatnya pada tahun 1873. Pada ekspedisi kedua ini, Belanda dipimpin oleh Jan van Swieten dengan jumlah prajurit sekitar 8.500 orang. Perang pertama dan kedua antara Aceh dan Belanda merupakan perang total dan terang-terangan, di mana pemerintahannya tetap berjalan meskipun pusat pemerintahannya terus berpindah dari Kemala Dalam, Indrapuri, dan lainnya. Perang Aceh fase ketiga. Perang ketiga antara Aceh dan Belanda terjadi pada tahun 1881 sampai 1896. Perang ini dilancarkan secara sembunyi-sembunyi dan dibangkitkan dengan perang fisabilillah. Perang ini dipimpin oleh Tengku Umar, Panglima Polem, dan Sultan Muhammad Shah. Tengku Umar gugur akibat serangan Belanda yang dipimpin oleh Van den Swieten di Meulaboh. Perang Aceh fase keempat. Perang keempat antara Aceh dan Belanda terjadi pada tahun 1896 sampai 1910. Perang ini terjadi dalam bentuk perang gerilya, kelompok dan perorangan dengan pemberontakan. Tokoh-tokoh yang terlibat Perang Aceh. Pada fase Perang Aceh dipimpin oleh Panglima Polem dan Sultan Shah dalam melawan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kohler. Pada masa kedua ini, pasukan Aceh di bawah Tengku Umar bersama Panglima Polem Mahmud Shah. Namun setelah Tengku Umar bersama Cut Nyadin, isteri Tengku Umar menjadi komandan perang. Pada fase ketiga, pihak oleh Van Hees dinyatakan sebagai gubernur Aceh. Akhir Perang Aceh. Selama Perang Aceh, Van Hees menciptakan perjanjian pendek tentang hal yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh. Pada tahun 1904, Sultan Aceh terpaksa mendatangani traktat pendek yang isinya: 1. Aceh mengakui Belanda atas daerahnya. 2. Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain Belanda. Maka demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai seluruhnya, karena pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukan oleh sekelompok orang. Hal ini berlanjut sampai Belanda pergi dari Nusantara dan mengganti kedatangan Jepang. Dari makalah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, rela berkorban melawan para penjajah, tidak takut terhadap musuh walaupun banyak berani dalam melawan kebenaran, selalu mengutamakan bangsa daripada pribadi kita. Kami berharap semoga sikap nasionalisme yang kita miliki terus berkorban di dalam diri kita. Sekian penjelasan dari kami mengenai Perang Aceh. Kurang dan lebih kami minta maaf.